Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Jadi hari ini tentunya kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Pembahasannya tentu berbeda dari minggu sebelumnya. Pembahasannya pasti seru banget. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Jadi kita akan membahas tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, yang akan kita bahas yang mana masing-masingnya itu memiliki pembahasan yang unik dan juga seru sekali. Jadi, check it out. Nah, masuk ke pendahuluan manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau Activity Based Management atau ABM merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Fokus metode ini adalah pada aktivitas yang berhubungan dengan produk baik bersifat operasional maupun strategis. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengantisipasi teknik-teknik manajemen kontemporer seperti manajemen mutu total, perbaikan berkelanjutan, perekayasaan ulang, teori kendala, dan just in time. Jadi semua aktivitas yang terjadi haruslah yang bernilai tambah atau value add, sehingga akan terciptanya rantai nilai atau value chain. Melalui manajemen berdasarkan aktivitas, diharapkan semua aktivitas yang terjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan standar. Nah, masuk ke headline yang kedua, yaitu definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau disebut juga Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan yang luas dan terpadu, memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management dapat juga definisikan sebagai suatu disiplin atau sistemnya yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Nah, adapun definisi lain konsep manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai. Dari penyediaan value tersebut, biaya berdasarkan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah yang menyebabkan terjadinya pemborosan. Nah, pemborosan yang dimaksud adalah terjadinya aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambah atau tidak bermanfaat terhadap produk dan seharusnya aktivitas ini tidak perlu terjadi. Jadi, melalui manajemen berdasarkan aktivitas diharapkan manajer dapat mengidentifikasi aktivitas mana yang perlu dan aktivitas mana yang tidak perlu dilakukan. Melalui selektif pemilihan aktivitas, maka biaya-biaya dapat dihemat dan akhirnya menurun biaya produksi sehingga produk dapat dijual dengan harga murah dan dapat bersaing di pasaran. Hasil akhir yang diperoleh adalah profitabilitas yang tinggi. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABA atau Activity Based Management memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau biaya dan dimensi strategis atau proses.
di mana operasional berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas dan dimensi strategis yang berhubungan proses untuk menentukan aktivitas. Kegiatan pada dimensi operasional atau biaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa mengidentifikasikan aktivitas, pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depannya. Kalau salah dalam langkah ini, maka akan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan fullnya, dan menetapkan pengukurannya. Lalu, membebankan biaya ke full aktivitas atau full aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Pool ini bisa berbeda di setiap perusahaan. Nah, yang ketiga ada menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Yang keempat ada membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukur aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Yang kelima ada menyiapkan laporan manajemen. Nah, langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Kegiatan pada dimensi strategi atau proses adalah satu, menganalisis pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadi aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya terjadi, faktor apa saja yang memicunya. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasi dan menilai aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Yang ketiga, menganalisis kinerja. Pada langkah ini dilakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Nah, pembahasan yang keempat adalah keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Counting atau ABC merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkannya hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih. Oleh karena itu, maka manajemen harus mendapatkan pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku bisnis melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Manajemen akan mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Nah, aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas atau BBA merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA yang digunakan untuk hal-hal berikut. Nah, yang pertama ada mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua ada memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat memilih pemasok. Yang kelima ada negosiasi produk atau fitur, kualitas dan layanan untuk konsumen. Yang selanjutnya ada memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen secara sasaran secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Nah, itu dia pembahasan kita malam ini, hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa kalian juga sharing-sharing gitu di sama seperti saya gitu ya. Nah, itu dia pembahasan kita malam ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman juga sharing gitu
gitu ya apa yang sudah teman-teman dapatkan di dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan atau tidak membuat teman-teman semua nyaman nonton video saya. Kita bertemu di minggu depan dengan pembahasan yang baru. Semoga teman-teman gak bosan dengan pembahasan kita, yaitu akuntansi manajemen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.